Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita syukur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu memberikan nikmatnya, memberikan anugerahnya tanpa terkecuali diberikan nikmat, yaitu berupa berkumpul lagi melakukan suatu amalan yang mulia, satu kegiatan yang mulia, yaitu kajian, yaitu pembahasan mengenai ilmu. Salawat serta salam kita curahkan kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibu syariah, yang telah menyampaikan syariatnya, yang telah menyampaikan ajarannya, sehingga menjadikan hidup kita terang benderang. Maka insyaallah dalam pertemuan ini kita lanjutkan lagi kajian, lanjutkan lagi pembahasan hadis dari hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu sekarang kita lanjut ke hadis 23. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsalits wal 'ishrun. An Nabi Malikin Al-Harithi ibni Asimin Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard wassalatu nurun wa sadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw alika kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha, rawahu Muslimun. Al-haditsus tsalits wal 'ishrun. Hadis yang nomor ke-23 dari hadis Arba'in An-Nawawi. An Nabi Malikin Al-Harits, dari Abi Malik Al-Harits ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Bersuci atau enggak kesucian itu separuh, sebagian dari iman. Jadi iman ini tidak bisa sempurna, tidak bisa tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan ibadah. Nah, kebanyakan ibadah, hampir separuh itu membutuhkan yang namanya bersuci, membutuhkan yang namanya kesucian, yaitu berwudu. Bahkan hampir semua ibadah, kalau anggota tubuh kita ini tidak dalam keadaan suci, maka ibadah kita tidak sah. Baik itu suci dari hadas besar maupun suci dari hadas kecil. Kita solat kita tidak bisa sah kecuali dengan adanya bersuci, berwudu. Dan juga tidak bisa sah kalau kita masih statusnya hadas besar, masih hadas besar.
Kita baca Quran begitu juga. Tidak bisa la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu tidak boleh disentuh bagi orang-orang yang tidak suci atau hanya bisa disentuh oleh orang-orang yang bersuci. Maka dari itulah mengapa at-tahuru syatrul iman, bersuci sebagian dari iman. Karena memang hampir semua ibadah, katakanlah separuhnya, setengahnya, itu memerlukan yang namanya bersuci. Nah, iman itu sendiri bisa tegak, bisa lurus, bisa sempurna, dan bahkan bisa terus meningkat kalau ibadahnya juga sempurna, ibadahnya juga berkualitas. Tetapi ibadahnya saja enggak sempurna, ibadahnya saja enggak berkualitas, bagaimana imannya akan meningkat? Imannya akan sempurna. Maka orang yang paling sempurna iman adalah orang yang paling sempurna amal, orang yang paling sempurna ibadah. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ziyadatil amal wa yanqusu bi ma'asillah. Iman ini senantiasa akan selalu berkurang dan akan selalu bertambah. Naik turun iman ini. Kadang kita semangat amal, kadang kita loyo. Memang iman seperti itu. Yazidu bi ziyadatil amal. Iman ini akan meningkat kalau ditambahi dengan amal, dengan ibadah. Wa yanqusu bi ma'asillah. Dan iman ini akan merosot kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah mengapa at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebagian dari keimanan. Walhamdulillah tamlaul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Maksudnya pahalanya. Pahalanya ucapan alhamdulillah kalau betul-betul ikhlas, betul-betul murni, itu pahalanya dapat memenuhi timbangan. Ya, maksud dari ungkapan alhamdulillah ini adalah ya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya amalan syukur ini adalah amalan yang sangat penting, yang sangat tinggi. Karena seseorang itu dijadikan hamba, dilatih untuk bertakwa, karena termasuk tujuannya agar dia bersyukur, termasuk termasuk derajat yang tinggi adalah derajat syukur. Mengapa? Karena memang semua atau enggak kebanyakan orang itu qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Sehingga orang yang bersyukur adalah orang yang pilihan. Maknanya orang yang pilihan adalah orang yang memiliki derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan makna syukur ini sangat luas. Bukan hanya sekedar syukur dalam segi dunia saja. Mungkin kita sudah sering syukur karena gaji kita bertambah. Mungkin kita sudah sering syukur kalau ada suatu perkara yang menyenangkan mengenai urusan dunia. Tetapi mungkin jarang dari kita itu bersyukur mengenai agama. Coba, pernahkah kita selepas sholat ini bersyukur? Pernah tidak? Padahal justru nikmat yang terbesar, anugerah yang terbesar, kalau seseorang hamba itu digerakkan, dipilih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa orang-orang itu selepas ibadah tambah malas, tambah ibadah tambah malas lagi. Bahkan semakin lama semakin ibadah tambah tidak ibadah lagi. Karena penyebab terbesarnya kurang syukur. Kurang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya saja kalau seseorang hamba ini habis sholat dia mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah, pasti nanti insya Allah kalau betul-betul ada rasa gembira, nanti dia akan dipilih lagi untuk sholat duhur. Sholat duhur begitu juga terus, kalau dia bersyukur akan selalu ditambah.
Sehingga pahala bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah tamlaul mizan, itu pahalanya memenuhi timbangan, sangat berat istilahnya. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaani atau tamlau, dan juga ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi ma bainas sama'i wal ard, pahalanya dapat memenuhi antara langit dan bumi. Ini mirip-mirip kita. Subhanallah itu ucapan tanzih atau enggak takdis, pensucian Allah Subhanahu wa taala dari seluruh perkara-perkara yang cacat, dan juga alhamdulillah itu mengandung makna tahmid, memuji Allah. Sehingga nanti ketika di akhirat, kata Nabi, awwaluman yud'auna ilal jannah alladzina yuhmadunallaha fis sarra'i wad dharra, atau kama jaa fil hadits. Nanti pada hari kiamat, orang yang pertama kali akan diserukan untuk masuk ke dalam surga adalah orang yang senantiasa dia bertahmid atau enggak senantiasa dia memuji Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ini berat ini. Kita mungkin sudah sering memuji Allah dalam keadaan senang, tapi jarang dari kita bertahmid atau enggak memuji Allah dalam keadaan susah. Fis-sarra'i wad-dharra. Makanya kata para ulama anjuran, kalau seseorang itu ditimpa perkara yang tidak mengenakan, ditimpa perkara yang tidak enaklah, susahlah bagi kita, maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Disuruh untuk memuji Allah. Ketika dalam keadaan senang, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat, kita pun diperintahkan untuk memuji Allah, yaitu ucapannya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya, seperti itu. Makanya dalam keadaan apapun, susah senang, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti di akhirat, awwaluman yud'auna ilal jannah alladzina yuhmadunallaha fis sarra'i wad dharra. Orang yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat untuk masuk surga adalah orang yang selalu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah sebuah cahaya, menjadikan cahaya. Yaitu diantara maknanya sebagaimana cahaya itu menerangi kegelapan, atau enggak cahaya itu fungsinya menghapus kegelapan, maka begitupun juga solat di dunia. Maksudnya fungsinya solat itu diantaranya adalah mencegah kita dari kegelapan, yaitu maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu tekun di dalam solatnya, istiqomah di dalam solatnya, maka akan mudah dia tercegah dari kemaksiatan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka ada suatu ketika ada seorang sahabat yang melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada fulan, kalau dia malam itu suka mencuri, dia malam itu suka merampok, tetapi pagi harinya dia sholat subuh. Kok bisa begitu? Itu bagaimana?" Maka kata Nabi, sayanhahu ma yaqulu. Apa yang dia ucapkan di dalam sholatnya akan mencegahnya perbuatannya. Apa yang dia ucapkan berupa doa di dalam sholatnya akan dapat mencegah perbuatannya. Maknanya sholat itu sendiri bisa mencegah dari keburukannya, kalau betul-betul sholatnya ditunaikan. Atau makna yang kedua, yaitu memang sholat itu menjadi cahaya ketika di akhirat, ketika di hari kiamat, yang mana nanti ketika di padang mahsyar atau di akhirat sana disebutkan dalam ayat Al-Quran, taral mu'minina wal mu'minati nuruhum nurun yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nanti ketika di akhirat itu termasuk tanda orang beriman
yaitu dia sholat. Termasuk tanda sholat ketika di akhirat itu bercahaya. Depannya bercahaya, belakangnya juga bercahaya. Sehingga orang-orang beriman kaget. Mereka saling melihat satu sama lain. Nah, kok bercahaya? Ternyata memang ini bekas dari ibadah mereka, yaitu berupa sholat ketika di dunia. Dalam suatu hadis juga disebutkan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati qurran hajjalina min atharil wudu. Nanti ketika di akhirat itu umatku dipanggil, diseru, diketahui dari bekas asar wudu. Maka kata Nabi, kalau seseorang itu mampu untuk memanjangkan wudunya, maka panjangkanlah, sehingga nanti ketika di akhirat cahayanya lebih besar. Riwayat lain juga disebutkan, suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nanti kan di akhirat engkau ini mensyafaati kita. Nah, itu kan banyak orang. Lantas bagaimana engkau bisa membedakan antara umat engkau dan umat yang lainnya?" Maka analogi Nabi ini sangat cerdas. Logika Nabi sangat cerdas. Maka Nabi bersabda, "Bagaimana pendapatmu wahai para sahabat, seandainya kalian ini punya hewan ternak berupa unta yang begitu banyak sekali, yang saking banyak tidak bisa dihitung. Kemudian ditandai di jidatnya atau enggak di kakinya tanda putih atau enggak cat warna putih. Kemudian dari situ dikumpulkan dengan unta-unta yang lain. Bisakah kalian bisa membedakan apa tidak?" Maka kata para sahabat, ya tentu bisa, karena ada tandanya. Maka kata Nabi, begitupun juga nanti di akhirat. Umatku itu ada tandanya, yaitu min atharil wudu atau enggak min atharis sujud. Banyak redaksi hadis. Nanti termasuk tandanya umatku di akhirat adalah bercahaya mereka itu. Kalau dia sering sujud, ya jidatnya bercahaya, wajahnya bercahaya. Kalau wudunya sempurna, ya hampir seluruh tubuhnya bercahaya. Ditambah lagi kalau sholatnya sempurna, akan bercahaya di seluruh tubuhnya. Maka dari situlah cahaya itulah yang dengan itulah saya bisa membedakan umatku dengan umat yang lainnya. Makanya kalau kita dalam wudu, kalau kita bisa sempurna, maka sempurnakan. Jangan tergesa-gesa. Jangan mentang-mentang sampai siku-siku sudah sah, kita hanya sebatas siku-siku saja. Sebatas wajah sudah sah, kita hanya sebatas wajah saja. Maka bagaimana dalam wudu kita lebihkan, kita sempurnakan, sehingga yang bercahaya bukan hanya sekedar anggota wudu saja, tetapi seluruh anggota badan kita. Itulah diantara makna as-salatu nurun. Dia di dunia bercahaya, mencegah dari perbuatan keburukan, nanti di akhirat juga bercahaya, menjadi tanda sebagai umat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa shadaqatu burhanun. Selanjutnya kata Nabi, as-shadaqah, sedekah itu burhan atau enggak bukti. Maksudnya adalah di antara maknanya yaitu harta yang kita bawa sekarang atau enggak yang kita kumpulkan ataupun yang kita tabung, yang kita tidak keluarkan, itu nanti ketika di akhirat akan dituntut. Maka kata Nabi, la tazulu qadama abdin atau enggak qadama ibni Adam hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Terus yang terakhir, wa madza amila bima alima. Nanti ketika di akhirat seorang hamba itu tidak akan bergeser sebelum akan ditanya 5 perkara. Di antaranya umurnya untuk apa, terus fima ablah, terus syababi bima ablah
masa mudanya digunakan untuk apa, dan diantaranya wa an malihi min ainaktasabah wa fima anfaqah, hartanya dia dapatkan dari mana dan digunakan untuk apa, diinfakkan untuk apa. Maka nanti dituntut di akhirat. Kalau memang hartanya itu digunakan sesuai, maka ya bebas dia. Kalau nggak sesuai, maka akan dituntut. Maka sodakoh inilah yang nanti akan menjadi pembela kita di akhirat. Kalau harta kita tidak sodakohkan, kita simpan terus, kita nggak pernah belanjakan untuk jalan Allah, maka nanti di akhirat akan dituntut. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan dalam firman Allah malah, alladzina yaknizuna dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan harta, yaitu berupa emas dan perak atau harta yang lainnya, wa la yunfikunaha fi sabilillah, dia tidak infakkan hartanya itu di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada dia mengenai azab yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hari yang mana emas perak itu dipanaskan, dimendidihkan. Fatuqwa biha jibahuhum, kemudian emas itu disetrika, ditempelkan di badan orang yang tidak sedekahkan hartanya. Jibahum tuh di lambung, jibahuhum wa junubuhum, kemudian di bagian depannya, wa duhuruhum, dan di bagian belakangnya. Bagian depan, belakang, kanan, kiri ditempelkan semua untuk disetrika emas dan peraknya yang ia tidak sedekahkan. Hada ma kanaztum li anfusikum, maka kata Allah, inilah akibat hartamu yang engkau simpan terus, tidak pernah disedekahkan. Fadhuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang sebab kamu simpan. Jadi harta itu kalau kita tidak belanjakan, kita tidak gunakan untuk agama, kita tidak sedekahkan, maka nanti di akhirat akan menjadi malapetaka bagi kita. Bahkan riwayat yang disebutkan itu, harta tersebut menjadi ular yang sangat besar yang akan mematok orang yang menyimpan hartanya. Maka bagaimana kita punya harta, kita punya uang, kita sedekahkan. Ya kalau kita tidak bisa sedekahkan setiap hari, ya paling minimalnya ini udah paling mentok ini. Kalau memang kita betul-betul sangat pelit, 1.000 kita nggak mau keluarkan, 10.000 kita nggak mau keluarkan, ini paling mentok sudah nih, yaitu ketika ada pengumuman zakat kita keluarkan. Insyaallah itu sudah solusi terakhir itu. Kita nggak mau sedekah, ada orang kesusahan kita nggak mau bantu, ya sudahlah, nggak apa-apa. Memang sudah begitu sifatnya kan. Dan tetapi nanti ketika ada sudah waktu pengeluaran zakat, ya kita keluarkan zakat kita, sehingga menjadi kafaroh dari harta-harta kita yang kita simpan. Atau enggak, makna yang kedua, as-shadaqatu burhanun, adalah itu sebagai bukti kesempurnaan iman seseorang. Karena kata Nabi, la tajtami'ani khoslatani la tajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluqi. Kata Nabi, dua perkara yang tidak mungkin terkumpul pada orang beriman adalah yang pertama kebakhilan, yang kedua buruk akhlaknya. Maka termasuk tanda yang mencolok seseorang iman adalah dia dermawan dan dia juga akhlak baiknya. Makanya perkara buruk itu akan menimbulkan perkara buruk yang lainnya. Begitupun juga perkara baik akan menimbulkan perkara baik yang lainnya. Contohnya seperti sedekah. Sedekah ini perkara baik. Kalau kita kerjakan, maka akan menimbulkan perkara baik yang lainnya. Kita sedekah, nanti orangnya senang. Kalau senang, kita saling mencintai. Kalau saling mencintai, kita saling menolong. Kalau saling menolong, kita mudah untuk mengamalkan agama. Kalau sudah mudah mengamalkan agama, akan mudah pertolongan Allah. Begitulah kalau dari sedekah ini akan menimbulkan perkara baik yang lainnya.
Sebaliknya dengan kebakhilan akan menimbulkan perkara buruk yang lainnya. Makanya setiap seorang hamba yang diangkat menjadi wali itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dua sifat yang mulia. Yang pertama sifat dermawan, yang kedua sifat akhlak yang baik. Makanya orang soleh manapun, wali manapun pasti dia dermawan dan juga pasti dia akhlaknya baik. Inilah diantara makna as-shadaqatu burhanun. Sedekah adalah sebagai bukti. Wasabru diyaun, sabar adalah penerang. Sabar dari maksiat, tidak maksiat atau enggak, sabar untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar dari seluruh bala musibah yang tertimpa kepada dia. Itu adalah sebagai penerang. Wal Qur'anu hujjatun laka, dan Al-Qur'an adalah sebagai hujjah bagi engkau, pembela bagi engkau. Au alaika, atau sebagai penuntut ke atasmu. Disinilah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bisa saja menjadi pembela bagi kita, atau justru bahkan bisa menuntut kita di akhirat. Maka kata Nabi, inna hadzal kitab yarfa'u aqwaman wa yadau akharin wa yadau bi akharin, atau kama jaa fil hadis. Sesungguhnya kitab ini dapat meninggikan suatu kaum atau merendahkan suatu kaum, memuliakan suatu kaum atau menghinakan suatu kaum. Yudillu bi katsira wa yahdi bihi katsira, kata Allah. Kitab Al-Quran ini dapat menyesatkan orang lain dan juga bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Maka pentingnya kalau kita ini membaca Al-Quran, kita pun juga harus mengamalkannya, sehingga termasuk golongan orang yang dimuliakan Allah sebab Al-Quran. Karena di samping Al-Quran ini menjadi hujjah bagi kita, bisa pun menjadi penuntut bagi kita. Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Al-Quran itu pemberi syafaat yang syafaatnya diterima. Wa mahillun musaddaqun, dan menjadi penuntut yang dibenarkan. Pokoknya kalau Al-Quran sudah menuntut, ini di dunia dia zolim, dia dibenarkan sama Allah. Ini dulu seorang hamba ini ketika di dunia dia tidak menunaikan hak-hak saya, maka dituntut sama Allah. Tuntutannya itu dibenarkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Ini poinnya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedomannya, isinya diamalkan, dijaga hak-haknya, qadahu ilal jannah, maka dia akan menuntun menuju surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahri saqatahu ilal nar, atau kama jaa fil hadis. Siapa yang tidak menunaikan haknya, menjadikan Al-Quran di belakangnya, tidak diamalkan, maka dia akan gugur masuk ke dalam neraka. Maka bagaimana Al-Quran kita jadikan pedoman hidup kita. Di samping kita sering membaca, kita juga perlu harus mentadabburi ayatnya, sehingga kita mudah untuk mengamalkan apa isi kandungan Al-Quran. Kulun nasi yakdu, dan setiap manusia berpagi-pagi, fabai'un nafsah, dia menjual dirinya, famu'tikuha, maka ada yang dia terbebas, merdeka, au mudhikuha, atau dia celaka. Ini maksudnya adalah setiap manusia itu pada hakikatnya dia berpagi-pagi itu dalam keadaan bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, atau bertransaksi dengan setan. Maka kalau dia pagi-pagi memulai harinya dengan kebaikan, maka dia bertransaksi dengan Allah, menukar dengan kebaikan. Karena pada hakikatnya manusia ini suci, bersih. Ketika manusia ini suci, bersih, terus dia tukar dengan keburukan, dia bermaksiat kepada Allah, dia mencuri, dia berzina, maka sama saja dia bertransaksi menukar jiwanya yang suci dengan keburukan. Makanya bahasa Al-Quran itu innallaha ashtara. Bahasanya Al-Quran adalah innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli, kata Allah membeli, bertransaksi kepada manusia, orang-orang beriman, anfusahum,
diri mereka, amwalahum, harta mereka, ditukar dengan bi anna lahumul jannah, ditukar dengan surga. Jadi kalau kita transaksinya ini betul-betul kita tukar dengan kebaikan, kita transaksi setiap hari kita sholat, kita puasa, kita bayar zakat, maka nanti di akhirat bi anna lahumul jannah, Allah tukar dengan surga. Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Muslim. Mungkin ini termasuk di antara makna dari hadis yang disampaikan oleh sahabat Abi Malik Al Harith ibn Asim Al Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Semoga kita dapat mengamalkannya, kita diberikan kekuatan, diberikan taufik untuk senantiasa mengamalkan hadis-hadis yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.